Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung sahabat-sahabatku sekalian di kelas mata kuliah Fikih Munakahat yang saya ampu. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman dan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa temu maya di mata kuliah Fikih Munakahat ini. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah, baca Fatihah. Semoga Allah memudahkan urusan kita, memberikan kita kebaikan, memberikan kita kemudahan di awal pembelajaran semester ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik sahabat-sahabatku sekalian, di awal pertemuan ini Pak Ali akan menyampaikan tentang pengantar perkuliahan. Ada beberapa hal nanti di video kali ini. Ada yang saya sampaikan terkait dengan orientasi perkuliahan, kemudian desain pembelajaran seperti apa, dan yang ketiga kontrak belajar. Namun nanti di video berikutnya itu nanti saya jelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester, yang nanti akan kita kaji selama 1 semester. Oke, baik. Yang pertama adalah orientasi perkuliahan. Yang ingin Pak Ali sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan mata kuliah Fikih Munakahat ini adalah bahwa mata kuliah Fikih Munakahat ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Syariah, baik HKI, HTN maupun HES. Dan mata kuliah ini ruang lingkupnya adalah membahas tentang seputar hukum pernikahan terkait dengan perjalanan hidup dalam rumah tangga setelah seseorang mengikatkan diri dalam pernikahan dengan aturan sisi lain yang terkait dengan hukum pernikahan. Membicarakan proses bagaimana orang memulai awal hidup rumah tangga sampai kepada proses berakhirnya pernikahan itu. Ya, meskipun tidak diharapkan, meskipun setiap orang tidak mengharapkan itu, tetapi setidaknya kita tahu hukumnya, mulai dari ada syikok, ada manajemen konflik, sampai kepada putusnya perkawinan itu sendiri. Berikutnya adalah selain itu juga dalam mata kuliah ini akan mencakup problematika kehidupan rumah tangga dalam menjalani kehidupan, terkait dengan nafkah, terkait dengan cerai gugat, cerai talak, konflik, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas dalam tema-tema yang telah kita tentukan. Yang kedua, dalam mata kuliah ini akan ditekankan tentang desain masa depan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Artinya, bagaimana sih sebetulnya seseorang itu ketika menginginkan kehidupan yang baik atas pasangannya, kehidupan yang baik untuk keluarganya, menjalani kehidupan yang baik, tentu nanti kita akan sampaikan. Jadi tema-tema yang nanti telah Pak Ali susun dalam RPS itu sudah urut ya, saya kira mulai dari pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri, bagaimana orang mengawali perjalanan rumah tangga, bagaimana ketika sudah berkeluarga, bagaimana ketika ada konflik, dan bagaimana menyelesaikannya, itu sudah ada semua. Oke. Nah, kemudian capaian mata kuliah Fikih Munakahat. Jadi harapannya, idealnya ketika teman-teman sudah mempelajari mata kuliah Fikih Munakahat ini, harapannya satu, teman-teman mampu mengetahui, mengerti ajaran serta memahami prinsip-prinsip maupun kaidah dasar dalam konteks hukum pernikahan khususnya. Yang hukum pernikahan itu selaras dengan jiwa dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para mujtahid sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial. Jadi prinsip yang diajarkan dalam Fikih Munakahat ini adalah selaras dengan jiwa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena fikih itu sendiri adalah hasil ijtihad para ulama yang disarikan atau istinbat hukumnya dari sumber utama yaitu Quran dan Sunnah. Yang kedua, capaian mata kuliah ini adalah teman-teman atau sanggup dan mampu memberikan respon, menjawab serta memecahkan berbagai persoalan hukum pernikahan yang muncul seiring dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Anda adalah calon sarjana syariah,
Ketika sudah mengetahui, sudah mempunyai ilmunya, paham ilmunya, harapannya ketika ada problematika sosial itu bisa memberikan sumbangsih pemikiran, syukur bisa ikut menyelesaikan, bukan ikut memperkeruh ya. Ya minimal ilmu ini digunakan untuk kehidupan sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu memahami dan mengerti esensi dan nilai-nilai yang ada dalam hukum pernikahan itu sendiri. Itu adalah capaian mata kuliah fikih munakahat. Nah, adapun sistem pembelajaran perkuliahan semester ini saya kira masih mengacu edaran dari Rektor IAIN Pekalongan. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran semester ini ada opsional blended. Blended itu artinya campuran, bisa luring, bisa daring. Tetapi di mata kuliah ini Pak Ali memilih opsi pertama, daring, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ketika teman-teman kepengen ya suasana lain lah ya kita sepakati, kita luring, kita offline, nanti kita tatap muka, nanti kita komunikasi dengan fakultas agar disiapkan ruangannya. Yang kedua adalah acuan materi perkuliahan ada dalam MRPS. Maka teman-teman nanti saya kirim MRPS, wajib dibaca, wajib dipahami dengan baik. Karena RPS itu adalah panduan perkuliahan kita selama 1 semester. Yang ketiga adalah pembelajaran virtual interaktif. Ya tadi saya sampaikan blended ya. Tapi ketika nanti saat online ya, baik dengan media Google Meet, ya nyiapkan mahasiswa tentunya. Misalkan Pak Ali hari ini saya kepengen Google Meet Pak, ya silakan dikirim linknya, Pak Ali siap. Jadi opsional bisa Google Meet, bisa Zoom Meeting, bisa Google Classroom, bisa WhatsApp Group, dan media yang lain nanti kita sepakati. Prinsipnya pembelajaran berjalan, tapi Pak Ali minta meskipun pembelajaran berjalan dengan daring, baik Google Meet misalkan, tapi teman-teman serius gitu. Jangan kemudian kuliah sudah menggunakan WhatsApp group, tapi nggak pernah respon, nggak pernah aktif. Ini yang Pak Ali tidak mau. Karena apa? Pembelajaran daring sesungguhnya adalah hanya pindah kelas. Modelnya sama, materinya sama. Maka dari itu perhatian teman-teman juga harus sama. Tidak boleh seenaknya, begitu ya. Medianya bisa milih nanti, yang jelas nanti Pak Ali akan kirim video-video ketika materi bisa diakses di channel YouTube-nya Pak Ali. Beberapa sudah saya upload materi perkuliahan semester lalu. Oke, itu sistem pembelajaran ya. Karena nanti di RPS saya jelaskan sistem pembelajarannya adalah virtual interactive learning, reading assessment, dan ada penugasan-penugasan. Gitu ya. Ini harus Pak Ali jelaskan di depan agar teman-teman jelas gitu ya. Pak Ali tidak mau ketika nanti di tengah perjalanan teman-teman bingung kuliah seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, maka ini perlu disampaikan. Oke, baik sahabat-sahabatku, berikutnya adalah tentang jenis tagihan. Tagihan ini adalah tagihan itu artinya apa? Bukan tagihan hutang, bukan ya, tetapi begini. Dalam perkuliahan itu ada hasil akhir yang diharapkan, betul apa tidak? Untuk memenuhi hasil akhir itu ada komponen atau indikator yang harus dipenuhi mahasiswa. Nah, hal yang harus dipenuhi mahasiswa inilah yang Pak Ali tagih di akhir semester. Apa itu? Yang pertama adalah tugas, karya tulis ilmiah atau makalah. Oleh karena itu, teman-teman kalau membuat makalah harus serius. Panduannya atau ketentuannya apa? Nanti ada di bagian akhir RPS yang Pak Ali kirim, itu ada ketentuan menulis makalah. Berapa halaman, rujukannya seperti apa, ketentuan seperti apa, ada semua. Yang kedua, ada evaluasi pembelajaran. Ada tugas pengganti UTS misalkan, atau tugas pengganti UAS, yang nanti itu akan dinilai juga. Tugasnya apa? Nanti disepakati ketika mau UTS atau ketika mau UAS ya. Dan yang ketiga ada review jurnal. Teman-teman nanti akan saya kirimi satu jurnal untuk direview, dibaca ulang, dikomentari, dikritik, dan lain sebagainya. Ini penting dalam rangka apa? Membekali teman-teman mahasiswa agar update informasi terkait dengan keilmuan yang menjadi kompetensi saudara. Kalau kita buka internet itu jangan buka yang main-main saja, tapi cobalah kadang-kadang buka jurnal ilmiah yang itu akan memberi nutrisi otak kita gitu ya. Nah, 3 komponen ini akan menjadi tagihan kita plus evaluasi yang nanti akan menjadi nilai
akhir. Jadi ketika besok di akhir semester muncul nilai A, B, C, D misalkan, itu sudah ada ketentuan di awal. Oke, jadi itu sedikit pengantar dari Pak Ali terkait dengan model pembelajaran dan pengantar perkuliahan fikih munakahat ya. Adapun nanti di RPS-nya di video yang lain. Tapi memang RPS ini adalah RPS yang semester yang lain, prodi HKI, tetapi intinya sama. Sehingga Pak Ali tidak mengulang video lagi. Saya kira begitu. Teman-teman, mohon dimengerti dan semoga menjadi perhatian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih.